Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Jadi Talfaik dari Prodi Manajemen dengan NIM 8922511. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis. Materi ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah dengan dosen pengampu Pak Roma Iskandar. Kita langsung masuk saja ke materinya. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenai sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Etika bisnis juga mengatur hal-hal berpotensi kontroversi seperti tata kelola perusahaan, perdagangan, penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tanggung jawab hak kepemilikan. Lalu di sini ada prinsip etika bisnis. Yang pertama ada akuntabilitas, kejujuran, tanggung jawab, taat pada hukum, integritas, dan transparansi. Etika bisnis dalam dunia modern. Pengertian etika sendiri adalah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan bisnis adalah organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau keduanya dengan pelanggan. Selanjutnya, dunia modern adalah dunia pada zaman Kiwari, biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500. Etika bisnis dalam dunia modern. Contoh etika bisnis yang buruk pada zaman modern. Ada memproduksi barang yang merugikan orang lain, melakukan penimbunan barang untuk menaikkan harga pasar, memberikan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ada, menutupi kecacatan dari barang yang diproduksi atau dijual, dan melakukan penipuan atau scam. Lalu ada kontrak perjanjian. Apa itu kontrak perjanjian? Kontrak perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum antara harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan hal yang telah disepakati. Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial biasa disebut juga dengan CSR atau Corporation Social Responsibility. Contoh dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, kreditor, pemegang saham, lingkungan, dan komunitas. Kode etik profesi. Pada dasarnya, tujuan dibentuk atau dirumuskan kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi tersebut. Secara umum, tujuan pembentukan kode etik adalah sebagai berikut: menjaga martabat profesionalitas, menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan layanan profesional, dan tingkatkan kualitas profesional. Bisnis lingkungan dan etika. Untuk menjalankan sebuah bisnis, apalagi yang berhubungan dengan penggunaan lingkungan, kita harus memandang 6 masalah, yaitu ada akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, dan pengguguran. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah aturan yang akan diterapkan pada seluruh anggota sebuah organisasi. Tanpa budaya organisasi, efektivitas kerja dan motivasi anggota sebuah organisasi akan menjadi berantakan. Fungsi dari budaya organisasi antara lain adalah mempererat ikatan antar anggota organisasi, lalu sebagai alat untuk mengontrol situasi sehari-hari dalam organisasi, mengatur anggota organisasi agar berfungsi sesuai jalannya dan jabatannya, menjadi panduan untuk menjalankan sistem dalam organisasi, dan memacu dalam organisasi untuk berjalan dengan maksimal. Etika bisnis dalam bisnis internasional. Pengertiannya yaitu bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini termasuk perdagangan internasional, permanufakturan di luar negeri, serta industri jasa-jasa seperti transportasi, perbankan, pariwisata, konstruksi, dan hiburan. Contoh dari organisasi bisnis internasional ada OECD atau Organization for Economic and Development, adalah organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Lalu ada ICC atau International Chamber of Commerce, adalah untuk hukum bisnis yang adil.
Etika bisnis dalam SDM atau sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM. Melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan atas hak pekerja. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.